Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Yusuf dengan NIM 1314-22003. Saya dari kelas 2A Manajemen Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Kebijakan Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, yang pertama, konsep manajemen sumber daya manusia. Menurut Mangkunegara 2002, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasikan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengorganisasian. Mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi. Yang ketiga, pengarahan. Adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan bekerja secara efektif dan efisien. Yang terakhir, pengandalian. Adalah kegiatan mengendalikan agar semua karyawan menaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana. Baik, yang berikutnya, pentingnya peran manajemen sumber daya manusia. Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resource. Menurut Ibu Bowo 2018, pentingnya sumber daya manusia ini perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen, termasuk juga dalam manajemen pendidikan Islam. Munawar 2019, bagaimana majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia, atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Baik, berikutnya aspek lini dan staf manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya manajer perusahaan dapat dibedakan atas manajer lini dan manajer staf. Manajer lini adalah manajer yang berhak mengarahkan bawahan dan bertanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi. Manajer staf adalah manajer yang membantu dan memberi saran kepada manajer lini berkaitan dengan manajer sumber daya manusia. Tanggung jawabnya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Yang kedua, mulai mempekerjakan karyawan baru dalam organisasi. Yang ketiga, melantik karyawan untuk pekerjaan baru. Yang keempat, memperbaiki prestasi pekerjaan setiap karyawan. Yang kelima, membangun kerjasama yang kreatif dan mengembangkan hubungan kerja yang baik. Yang keenam, menginterpretasikan kebijakan dan prosedur perusahaan. Dan yang terakhir, mengendalikan biaya perusahaan. Baik, yang berikutnya perubahan peran sumber daya manusia. Perubahan peran dari manajemen sumber daya manusia dalam menyesuaikan diri dengan tren-tren. Yang pertama, sumber daya manusia dan mendorong produktivitas, artinya adalah dalam menciptakan suatu keunggulan kompetitif dan di efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia dan ketanggapan. Organisasi harus tanggap terhadap inovasi produk perubahan teknologi. Yang ketiga, sumber daya manusia dan jasa. Artinya, gunakanlah praktik-praktik sumber daya manusia yang berprogresif untuk membangun komitmen dan semangat kerja karyawan. Yang keempat, sumber daya manusia dan komitmen karyawan, artinya memberikan perhatian terhadap perlakuan adil atas keluh-keluhan dan hal-hal yang disipliner karyawan. Dan yang terakhir, sumber daya manusia dan strategi perusahaan. Artinya bahwa sumber daya manusia tanggap terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, sehingga dibutuhkan pembentukan tim kerja yang setia dan terampil dalam menyusun strategi perusahaan. Berikutnya, lingkungan yang berubah. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Menurut Brooks and Wheatstone 1997, definisi lingkungan memiliki masalah intelektual, sehingga para peneliti mengategorikannya dengan pendekatan yang berbeda. Pada konteks manajemen,
Strategi lingkungan didefinisikan berdasarkan dekat dan jauhnya lingkungan dari organisasi atau langsung dan tidak langsungnya. Lingkungan mempengaruhi organisasi. Lingkungan yang paling dekat dengan organisasi atau disebut juga task environment, industry environment, Heath et al. 2001, Parch dan Robinson 2000, Species Environment, Robin 1994, yaitu lingkungan yang langsung mempengaruhi strategi mencakup pesaing, pemasok, pelanggan, dan serikat dagang. Selanjutnya, lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi strategi atau disebut juga general environment. Heath et al. 1955, Robin 1997, Remote Environment, Parch and Robinson 2000. Robinson membedakan lingkungan organisasi atas lingkungan umum versus lingkungan khusus dan lingkungan aktual versus lingkungan yang dipresiasikan. Adapun lingkungan yang berubah secara cepat dan dinamis, menurut Parch and Robinson 2000, membedakan lingkungan atas lingkungan jauh, lingkungan ke industri dan lingkungan operasional. Well and Hungry 2000 membedakannya atas lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Bisnis lingkungan internal merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan bisnis perusahaan aktivitas seharian organisasi, mencakup interaksi dengan lingkungan kerja. Hal ini termasuk hubungannya dengan pelanggan, supplier, serikat dagang, dan pemegang saham. Lingkungan bisnis berperan dalam mempengaruhi penetapan strategi organisasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.